Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bimaulidi sayyidil anam, wassalatu wassalam ala sayyidil arami wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wal tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la Allah yudimuna wa ahla baitina wal muslimin muttasilin wa muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Al-Habib Fathur Rahman Al-Idrus dan Tuan Guru Zainal Ilmi dan Sohibil Majlis Tuan Guru Haji Hairani. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua Allah kumpulkan di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat para ulama pewaris Rasulullah, semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dimudahkan kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, yang maksudnya wallahu a'lam, tidaklah Allah Ta'ala menyiksa itu umat, sedangkan di tengah-tengah itu umat adanya Rasulullah. Dan tidaklah Allah Ta'ala menyiksa itu kaum kalau kaum itu selalu menyesali dengan dosa kesalahannya, selalu taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya itu ayat, kalau kita hendak selamat, kalau kita hendak beruntung, dunianya beruntung, akhiratnya beruntung, apa modalnya?
apa jalannya mengenali Tuhan, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenali Rasulullah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jahil dengan Allah, kada kenal dengan Rasulullah. Apabila kita kada kenal dengan Allah, kada kenal dengan Rasulullah, pasti kita akan binasa. Pasti kita kada bisa bahagia. Alhamdulillah kita hidup di Kalimantan. Orang Kalimantan kebanyakannya senang membaca maulid, semangat membaca maulid. Apakah lagi datang bulan Rabiul Awal, ini bulan maulid, bulan maulud, disebut juga bulan mulut, bulan makan. Nah, alhamdulillah di mana-mana membaca maulid. Kita bertawassul kepada Rasulullah, kita menyebut keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda-tanda orang yang beruntung, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita membaca maulid, harus kita pahami maknanya, kita rasapi kandungannya. Alhamdulillah tadi kita sama-sama membaca maulid. Mudahan bacaan yang kita baca, qasidah yang kita baca berbekas di hati kita, sehingga menimbulkan kekuatan iman, kekuatan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal, meyakini Nabi Muhammad itu diutus ke alam dunia sebagai rahmatun, sebagai nikmatun. Nabi itu pembawa rahmat, Nabi itu penyebab sampainya nikmat. Kita bisa melihat berkat Nabi, kita bisa memahami agama berkat Nabi, kita kawa mengenal Allah, mengenal hukum-hukum Allah itu semuanya lewat bimbingan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah kita setiap datang bulan Rabiul Awal kita mengadakan perayaan Maulid. Untung kita Maulid ini satu madya, paling lawas pukul 10 tuntungan, paling 10 paling pukul 10 makanan sudah. Coba dibanding orang bahagiakah Maulid itu pukul 2 hanya tumpuk, maka melampu kada, jalan pulang berlobak-lobak, rasa pecah gigi. Tapi alhamdulillah kita dikasih Tuhan nikmat kawa mengadakan maulid. Orang bahagia bermaulid itu pakai istirahat. Ya anak asrakal ya kah, si laki ke belakang mendatangi bini. Oh umanya apabila kena di depan tu asrakal ya Nabi kena buka susu aja ya. Nah lang bini ni kena paham, nang laki pulang bau ucap handap ada jelas pas asrakal badalas bini ke hadapan membuka susu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kasihan nang tukang baca kasidah kijip-kijip mata ya kah, kada dilihat yang barang bagus. Nah ngali salah paham, ngali juga bau bungul, ngali ya kah rusak segala-galanya. Maksud laki apabila kena asrakal sedang dia mulai asrakal mengolah banyak susu nang bebelek, bukan susu nang cap utang kada. Nah ya.
Alhamdulillah kita semangat mengadakan perayaan Maulid. Lebih-lebih lagi penting kita semangat mengikuti akhlak Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, supaya cintanya asli, supaya cintanya betul ya. Kita meyakini bahwa Rasulullah itu disebut Allah sifatnya Abdullah, hamba Allah yang sempurna taat tunduk kepada Allah, yang betul-betul menjadi hamba Allah cuma Nabi Muhammad. Nah kita pun harus menjadi hamba Allah. Salah satu tanda menunjukkan kita menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, selalu waktu itu kita isi dengan ibadah. Sekalipun kerjaan kita ini berdagang, sekalipun gawian kita ini bagawi di kantor, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul menjadi hamba Allah sibuk dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Waqafa bil ibadati syughlan. Cukuplah orang yang beriman itu kesibukannya dengan ibadah. Siapa yang bisa sibuk dengan ibadah? Orang yang beriman. Karena orang beriman itu berkeyakinan aku punya Tuhan. Tentu aku ini sebagai hamba, hamba ini tugasnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita betul pengabdiannya, ketaatannya, ibadahnya kepada Allah, pasti kita dibalas Tuhan. Dunia kena datang kepada kita, segala urusan yang kita gawi pasti dipermudahkan Tuhan. Lamun kita tugas beribadah, nanti kalau kau bahapal ada caranya. Oleh sebab itu Nabi itu diutus ke alam dunia mualliman ya Nabi. Aku ini sebagai pembimbing, aku ini nang menyampaikan ilmu. Banyak sekali di akhir zaman ini orang nang beribadah, tapi beribadahnya tanpa ilmu, beribadahnya tanpa ada bimbingan. Apabila beribadahnya tanpa ilmu, tanpa bimbingan, jelas semua ibadahnya ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu maqdudatun la tuqbalu. Anak siapakah, dirinya siapakah beramal beribadah tanpa dengan ilmu, tanpa dengan ada bimbingan, jelas semua ibadahnya kada diterima. Nah jadi penting kita menghaji, memahami ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi. Kata Al-Habib Ali Sohibil Maulid, tidak ada jalan amalan yang menggembirakan Rasulullah selain disini daripada menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Apakah lagi dia Habib Ali yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi ilmu? Anak cucu sidin, anak cucu orang solih. Satu kelampaian senang kalau anak cucunya menggali ilmu, mengamalkan ilmu. Mudahan kita dimudahkan mengikuti jalan aslafuna as-solihun, jalan para ulama-ulama was-solihin, kesenangannya menggali ilmu. Lalu kalimat ilmu adalah sifat Tuhan. Yang hakikat punya ilmu itu Tuhan, nang lain kada bisi ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang punya ilmu adalah Rasulullah.
Lalu kalimat ilmu itu ain, lam, mim. Apa mana ain? Inayatullah, pertolongan Allah. Orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik selalu dapat tulungan Tuhan. Adapun kalimat lam, lam itu lutfullah, kasih sayang Tuhan, kelembutan daripada Tuhan. Adapun mim adalah mahabbatullah, Allah cinta kepadanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah, dipuji segala-galanya karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai kekasihku Muhammad mempunyai akhlak yang luar biasa. Di antara akhlak Nabi yang luar biasa, Nabi itu kadang pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang berbuat jahat lawan sidin, tapi sidin balas dengan kebaikan. Musuh ingin membunuh lawan sidin, ingin mematikan lawan sidin, tapi sidin tetap mendoakan lawan musuh. Apa musuh itu didoakan sidin? Allahumma hdi qaumi fa innahum la yahtadun atau la ya'lamun. Ya Allah, itu musuh adalah bagian kaum. Inya mengganggu, inya menyakiti, inya belum tahu. Inya mengganggu ulun, inya belum dapat petunjuk. Malah malaikat turun untuk menolong Nabi. Apakah Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, musuh-musuh yang mengganggu ikam itu aku balas, aku musnahkan? Ya Nabi, jangan. Aku masih mengharap lawan Tuhan. Abahnya kada beriman, kalau dia Nabi anaknya kada beriman. Kada anaknya beriman, kalau tidak cucunya nang beriman. Ini rajanya Nabi, mengharapnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu selalu kuat harapannya kepada Allah, selalu hatinya kuat dan pegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita ditolong Allah Ta'ala bahwa mengikuti akhlaknya Rasulullah, sabarnya luar biasa, rajanya adalah luar biasa. Dan apa dikahanaki khuluqun azim? Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, khuluqun azim itu Nabi itu kada bisa lupa lawan Tuhan, selalu ingat lawan Tuhan, perhatian lawan Tuhan, melihat af'al Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat, karena ingat kepada Allah itu sudah kebiasaan Nabi. Khususiat Nabi, apabila Nabi itu tertidur hanya mata janang berpajam, tapi hadis ini tetap bangun. Namun kita guring ya kah, mata berpajam, hati berpajam juga. Sampai kita guring itu tadi lanjang kada tahu lagi. Sampai kita dicapai kawal okok kada tahu belum mati kita. Nabi Muhammad beda pada kita ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, sifatnya ma'aba ta'aman qattu. Karena pernah Nabi itu mencaci makanan. Apabila dikasih makan, dimakan Nabi. Namun makanan ini karena pernah Nabi memakan, Nabi berdiam dia. Mungkin dalam diulahkan bini makanan apa aja nih, kada ada makan manusia aja nih. Tapi sekali makan habis ya, mambai tapi habis ya. Nabi kada pernah mencaci makanan, karena makanan itu adalah dari Tuhan. Sama mencaci nang maulah. Hakikatnya nang maulah itu kada lain adalah Tuhan. Ujar Imam Ghazali, semua apapun kejadian yang kita lihat di alam dunia ini musonna,
Allah Ta'ala. Musannaf itu bahasa kita mediin Allah Ta'ala. Ini adalah bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Berapa jumlah tahun Nabi berdakwah? Adalah 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sukses Nabi. Apa modalnya jadi Nabi sukses? Nabi itu berdakwahnya dengan izin Allah Ta'ala. Kada terbawa nafsu. Jadi kalau kita berbuat ikhlas karena Allah, insya Allah berhasil. Tapi lamun berbuat lu ada undingan, berbuat apapun terbawa nafsu, kada bisa sukses. Dan Nabi Muhammad berdakwahnya dengan akhlak, dengan luar biasa adabnya, sehingga sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, bapak lawan sahabat dulu, aku melihat Nabi itu muak mana yang benci, tapi setelah itu aku melihat kehebatan Nabi Islam. Sehingga sahabat itu mengucap kadanda rasanya yang lebih aku cintai di dunia ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya, ilmunya, semuanyaan menenangkan jiwa. Semua apa yang disampaikan Nabi menenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita bisa melihat khususiyat Nabi. Jangan hanya melihat basyariahnya. Hubungan Abu Jahal, Abu Lahabnya melihat basyariahnya. Ini kemanakan, ini kula, kau ada beriman. Adapun sahabat melihat khususiat Nabi. Bujuk manusia, tapi kadang manusia pilihan, ya kan? Nah, Nabi Muhammad orang dipilih, orang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kalau kita ketemu dengan ulama, ketemu dengan anak cucu Nabi, lihatlah basyariah, lihatlah khususiyatnya, lihatlah keistimewaannya. Dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi. Wa ummatuhu khairul umam. Umat Nabi umat yang paling baik. Di mana kehebatan umat Nabi? Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi, satu kebaikan pahalanya 10. Bisa lebih pada 10, bisa 70 kena pahalanya. Pahalanya bisa sampai 700. Karena umat Nabi itu beramal dengan pakai adab, beramal dengan pakai ilmu, sehingga amal itu nilainya luar biasa karena akhlaknya, karena hatinya baik. Jadi bahasa kita, pahala itu apa bagusnya banyaklah sekadar keikhlasannya. Nah, dalam kitab Kifayatul Atqiyah, orang wali yang paham segala-gala ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, sekali berhinaknya sidin pahalanya melebihi daripada orang yang biasa beramal dari 1000 tahun. Karena inya beramalnya ini lengkap, ilmunya, adabnya, lalu nilainya lebih daripada yang lain. Sekali bahilaknya lebih pahalanya daripada amal-amal orang biasa. Kita kada kawa beramal kayak amal-amal orang wali-wali, tapi kita ada rasa cinta lawan wali, kita mulhaq bil wali, dihubungkan dengan wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita sebagai umat Nabi dianggap umat paling baik. Kalau umat Nabi Allah Musa alaihi salam
apabila kena najis di pakaiannya atau di badannya kada cukup suci, harus dipotong. Baju kena najis kalau dibasuh, syariat Nabi Musa harus ditatak. Untung baju janang ditatak, busia kena najis di situ. Nah, kada bawa kepala lagi. Bila kada bawa kepala, ada nyaman dia beginiannya. Ya kan? Tapi umat Nabi Muhammad apabila kena najis cukup ambil baju, asal bajunya lang suci menyucikan, sudah menjadi suci. Kalau umat Nabi Musa hendak bertaubat, sangat taubatnya membunuh diri. Kalau umat Nabi Muhammad ada kesalahan, ada dosa, cukup bertaubatnya dengan menyesal, dengan bercita-cita kada hendak mengulangi, minta ampun banyak-banyak lawan Tuhan, sudah diampuni Tuhan. Kalau umat Nabi Musa kawin, boleh sebanyak-banyaknya. Aku jangan nak memilih 10, ayo. Jasikung aku hendak 20, ayo. Itu syariat Nabi Musa. Kalau syariat Nabi Isa, boleh seikung ya, lamun 2 ikung kalau boleh berdosa. Nah, jadi lamun kita tanding-tanding nyaman syariat Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi Muhammad boleh kita kawin seikung, coba seikung dulu. Bahnya mailap-ilap nyaman ya kawin. Jaka tahu nyaman kawin ini berdahulu pada abah, berdahulu pada kai, ada kawa kisahnya gitu ya kan. Tambahi pulang 2 ikung boleh, bah 2 ikung jangan ada puas juga, tambahi lagi 3, bahnya 3 kada bertiga, tambahi 4. Nah boleh umat Nabi Muhammad 4 ikung, 4 ikung bini, nang baru bisa, nang bujang bisa, nani ahli mana sidir dia kan. Dan kalau kita jadi umat Nabi, bagaimana sifat umat Nabi yang baik? Kita jangan mengaku-ngaku baik. Dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya umat Nabi yang baik itu kayak apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hai umat Nabi Muhammad, kamu itu umat yang paling baik. Tuhan memuji, nabinya dipuji, umatnya dipuji. Aturannya kita sebagai umat dapat pujian Allah, dapat pujian daripada Rasulullah, harusnya kita himung. Kadang lagi sedih, kadang lagi galau, kadang lagi kita tuh pusing. Mengatakan keuntungan jadi umat Nabi Muhammad. Abah harus kumpul, jangan pusang, karena pusang itu jadi hijab mendinding. Kayak apa supaya jangan pusang? Hitung-hitung nikmat Tuhan. Di antara nikmat Tuhan kita bisa Nabi hebatnya. Kita jadi umat Nabi paling baik. Nah dibayangkan itu, diingatakan itu, supaya kita jangan sakit hati. Ukhrijat linnas, umat Nabi paling baik itu selalu berkumpul lawan manusia. Malam ini kita nak berkumpul banyak pada biasa jamaahnya. Belum yakin di sini ada wali Allah Ta'ala. Bisa enak mengantuk tuh jadi wali lah. Bisa enak di ujung tuh jadi wali. Orang beriman berkumpul di satu tempat ini, orang nang bersahadat. Syahadat itu bagaikan cahaya lampu. Lampu itu ada nang 5 watt, ada nang 10 watt, berkumpul jelas cahayanya bertambah terang ya kan. Umat Nabi itu berkumpul lawan manusia, tapi berkumpulnya membawa kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, membawai kebaikan. Ayo wal kita mengaji, ayo kita beribadah, kita bakal mati. Bikin sangguan
Sangguan yang paling baik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Bikinlah bekal, bikinlah sangguan yang paling baik bertakwa kepada Allah. Nah, kita amalkan. Kita ingin mulah palah menjadi umat Nabi yang baik di rumah tangga kita. Ayo bawai bini sembahyang, ayo bawai anak cucu sembahyang. Dalam agama, dalam hadis Nabi, apabila kita punya anak usianya 7 tahun, nah abah mamanya membawai sembahyang. Jadi anak kita tuh lagi kecil, didiklah dengan didikan ilmu, didikan agama, supaya ini selamat. Karena kalau kita didik mulai kecil, menjadi kebiasaan kenanya beribadah lagi Tuhannya ya. Apabila usianya 10 tahun, ada sembahyang, ujian Nabi pukul. Nah, pukulnya pukul mendidik, bukan nang pukul nang sampai berpatah-patah ada. Nah, adalah kita di rumah tangga nang kayak itu membawa anak, membawa bini sembahyang, beribadah, bawa anak beribadah sembahyang. Ini tugas kita. Kita ingin mewujudkan jadi umat Nabi yang baik. Ini kada ayo nak kita bedum ya kan ada musuhnya aku. Bedum lawan hendak namanya berjamaah dalam maksiat. Kadang-kadang menggaul bini hendak mences ya. Akunya hendak kabi ya kan kulai-kulai buat. Nah, jadi kita tuh masih belum baik umat, namanya baik umat itu bawai kebaikan. Kita membawai kebaikan lawan anak bini karena kita rasa tanggung jawab. Anak bini kita amanah Allah, titipan Allah. Lamun kita kada betul melaksanakan amanah, dituntutnya kita, diperhutinya inya, memperhuti kita karena kamu masuk surga kita. Anak bini menuntut sehingga kita karena jadi masuk surga. Nah, jadi bahasa kita ini sadar banyak salah lawan bini, salah banyak lawan anak. Tampulu kita hidup kau ucap minta ampun habis-habis. Umpamanya aku minta ampun, ikam naklah aku minta ampun. Kalau bina salah didik, nah selesaikan. Kamu sudah mati ngalih karena tuntut betuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawai kebaikan. Kita membawai kebaikan lawan yang lain karena rasa tanggung jawab, karena kita rasa kasih sayang. Bukan kita tuh membawai kebaikan rasa alim pada inya. Jangan, itu sombong. Coba biar buka kena kitab Ihya ya. Itu ada cara-cara berdakwah itu karena kasih sayang. Kalau kita berdakwah membawa yang lain untuk kebaikan karena kasih sayang, insya Allah ucapan kita tuh diterimanya, maasinya. Mudahan kita kau berjalan di jalan orang soleh. Orang soleh itu menyampaikan karena kasih sayang. Almarhum Datuk Kasmul sidin ada bisi sahabat bisi murid sidin melihat murid ini gawian gak tahu aja lucu tahu aja langsung ditagur sidin, ikam jangan tertawa galagak kalau pindah mati ya sidin, langsung sidin ampih kada lagi tertawa sidin mengatakan karena Allah. Limbah itu sidin karena mau tertawa lagi dilocoi anak minantu senyumnya sidin. Bangkat ditagur oleh Datuk Kasful managurnya lillahi ta'ala. Almarhum bermusim kodiri yang asim banyak bini karena kepasayangan sidin manggili ini bersepeda. Sekalinya di jalannya orang bedung. Assalamualaikum ya sidin, bukaan ampihnya bedung. Sidin mendoakan mudahnya selamat, jalan selamatnya yang tutup daripada maksiat. Ampih
Nah, jadi orang itu berdakwah itu macam-macam cara karena ada gurunya. Almarhum Kyai Ulun Kyai Ahmad Barzuki sidin berdakwah di Sungai Gampa ya lah. Orang Sungai Gampa ini belum ada ilmu, maka nang basong ayam ini ada nang kanak-kanak kai-kai tuha-tuha basong ayam malihat sidin. Nah disasa sidin jangan bersaung ya sidin, kamu nyoba saung karena disaung Tuhan juga bukaan nang Tuhan kada wani menantang sidin ayamnya gini buka basilin bulik ayam itu diaduk kada mau ayamnya dinanduk wali Allah Ta'ala nang menabuk kada wani. Nah orang baiknya ikhlasnya karena kasih sayangnya jelas ucapan kita tuh jadi manis. Habib Ali Sohibil Maulid, Habib Ali Kuicang, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuicang, ini salah satu khalifah Habib Ali Sohibil Maulid. Sidin membuka majlis setiap hari Ahad, namanya Majlis Habib Ali Kuicang. Setiap sidin pembacaan menyampaikan apa yang disampaikan, jamaah ini menangis. Kata-kata yang diucapkan beliau menyentuh di hati masyarakat, di hati jamaah nang hadir di majelis sidin. Kitab apa nang dibaca sidin? Ada kitab gondol, kitab Nasoih Diniyah ya, karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, mudah-mudahan kita kau mengikuti ulama-ulama dahulu lillahi ta'ala berdakwahnya. Kamu kita kadang-kadang maitinang maundang, bahkan maundang cintanya pos pentol. Kalau aku nang kaini menyampaikan, mau tinggal omplok, kada mau bakas, kada mau. Tujuannya dunia. Watanhauna 'anil munkar, dan umat Nabi yang paling baik ya Tuhan mencegah kemaksiatan. Ayo pian pula bisilakin apa gawiannya pindah berduit mana ya kah? Oh sekali kita janaki main judi online. Nah tangati jangan abalah bejudi namanya maisir. Judi itu diharamkan Tuhan. Namanya judi itu ada Allah ada menang. Kadang-kadang sejarah orang yang berjudi itu sugih kadang-kadang. Malah lamun kita berjudi habis harta sampai kejual salawat dalam habis. Nah kada menguntungkan. Nah jadi apapun maksiat yang ada di rumah tangga kita harus kita takut. Karena maksiat ini kalau kita gawi mengundang bala, mengundang bahaya, mengundang segala macam-macam timbul penyakit akibat kita membiarkan itu maksiat. Wa tu'minu nabi, dan umat Nabi yang paling baik selalu inyatu kuat keyakinannya kepada Allah, kuat keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi yang paling baik selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, selalu nang diperhatikan keadaan imannya. Apakah selama ini imanku ini menguat, apakah melemah? Salah satu tanda menunjukkan iman kita meningkat, kata-kata kita baik, ucapan kita baik. Apa dikehendaki kata-kata baik? Ucapan yang baik adalah memuji Tuhan, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita lezat menyebut Tuhan, lezat mahris menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengerasaan orang solih berzikir dan bersalawat ini bagaikan makanan yang sangat lezat. Kalau kita makan makanan nyaman, sekali kita menyobahnya nyaman, pasti suapan yang kedua itu bagandal karena nyaman.
Suapan nang ketiga baganal bapulas pulang. Nah, kalau bisa kita kayak itu ya, menyebut Tuhan, rasa ledatnya luar biasa, bersalawat luar biasa. Nabi pulang menjanjikan, Allah Ta'ala menjanjikan apabila kita ini mau menyebut Tuhan, mengingat Tuhan, hati kita tenang, hati kita lapang. Hati lapang, pikiran tenang, itulah sebenarnya suci. Nah, sugih banyak sekali di zaman kita ini orang lang sugih-sugih tapi kada tenang. Sampai-sampai hendak burungnya makan pil penenang, bukan pil kabi, ada pil penenang. Nah, ya. Dan kita bersalawat, dijanjikan Nabi satu salawat kita dibalas Allah 10 rahmat Tuhan, 10 kasih sayangnya Tuhan. Kasih sayangnya Tuhan senantiasa. Tapi kalau kasih sayang min Tuhan wayah ya, lamun jujung lawan hadis sidin memuji. Tapi lamun kalau jujung lawan hadis sidin maiji. Nah, jadi ingatakan keuntungan bersalawat, keuntungan berzikir, hati kita tenang dan kita disayangi Tuhan. Oh ya, abah guru sekumpul termasuk kita membaca maulid itu hakikatnya salawat juga. Baca kasidah, puji-pujian kepada Nabi itu sama ya, bersalawat juga. Janji Nabi satu salawat dapat 10 rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang paling baik. Tanda umat Nabi paling baik selalu berbuat kebaikan, mencegah kemaksiatan, dan selalu meningkatkan keimanan. Dalam kesempatan ini ulun ada membawa risalah, kitab gandal lah, ini risalah dia beberapa lembar, beberapa buku, beberapa kertas. Nah, isi kitab ini ada judul kitabnya Nafahatul Qudsiyah, ini kisah dari Nabi. Ada lagi namanya Al-Kawakibud Durriyah, ini tentang keistimewaan Nabi. Ada lagi nama kitabnya Tuhfatul Ikhwan, tentang akhlak-akhlak Nabi. Ada juga kitabnya An-Nurul Mubin. Nah, ini semuanya kitab ini ulun ambil daripada kitab-kitab langganal. Ini Sama'il, bahasa kitab itu perlu kita membaca hal-hal Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Dan kitab ini dialih bahasanya ke bahasa kita. Tulisannya ada Arab, ada Latin. Nah, insya Allah tujuan namun membaca paham jayanya ada Latin. Dan kitab ini harganya kada larang jopang ya lah 30.000. Telang asalnya rokok lah kemana kah 35 kah LA laki acil laki Allah niat apalagi pulang nang 234 lah kemana ya kah jadi kukus jenis itu. Tapi lamun kitab ini manfaatnya insya Allah kekal. Pian karena membaca, anak pian membaca, pian dapat pahala sehingga anakku selamat mengenal kisah Nabi. Ada lagi di situ nasihat-nasihat Nabi, papadah Nabi. Ditambah lagi ada ijazah membaca maulid, baca dalail, berdah, salawat, termasuk salawat kamilah, termasuk salawat Imam Junaidil Baghdadi. Nah, itu ada ijazahnya kita ambil dari ulama-ulama sampai kepada penyusunnya. Ditambah lagi di situ ada ijazah memandang orang solih. Punya Nabi coba liman ra'ani wa amanabi, wa tuba liman ra'ani wa amanabi, wa tuba liman lam yarani wa amanabi.
Beruntungnya Nabi orang bisa melihat aku dan ia beriman. Beruntung lagi orang yang bisa melihat ulama, ulama ini melihat ulama sampai kepada Nabi dan beriman. Beruntung lagi ya Nabi umat yang hidupnya terdudi kada bisa melihat aku, tapi nyata percaya lawan apa yang disampaikan Nabi. Di mana kan Nabi beruntung? Ali beruntung, insya Allah kita akan husnul khatimah. Insya Allah kita akan dimasukkan Allah dalam surga, memandang orang soleh, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuk di situ ada ijazah menyapui tangan dengan minyak wangi. Itu dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Tatkala beliau hendak bersalaman, nah kita mulai hendak bersalaman lawan kawan. Disapui dulu tangannya minyak harum supaya nang disalamani senang. Ini kada disapui balsam, kasihan nang menyambut tangannya wahin. Lagi pulang anu minyak angin cap kapak, nah batukan. Nah jadi kita tuh berkumpul. Tak masuk di situ ada ijazah kita memakai cincin, namanya musasal tahakum bil yamin. Nabi Muhammad memakai cincin, cincin itu masa kita utas, bukan cincin wadai nang lubang empat lain. Nabi Muhammad memakai cincinnya, nah di sini jaya. Nah, kadang bermata cincin sidin, kadang-kadang kada. Lamun ada matanya, nanti anak Nabi ke belakang. Tapi utas Nabi ini adalah perak, ada emas, ada mulih, lalakian memakai emas, sama emas itu pakaian kebinian. Yang masuk juga pada mulih lalakian memakai utas suasa, hayangan. Suasa itu emas bercampur tembaga, tapi kalau disisihkan emasnya kepada tembaga, nanti jadi bakal sama pakai emas juga. Biar lamun dalam isi kitab Sabila itu ada bacaannya sin waw sin, bacaannya suasa. Biar membaca susu, ya Sabila itu harus paham ya kah, nang Arabnya itu tandingannya. Ya kalau salah baca, salah pahaman. Kalau salah baca, ya kada belajarnya kah? Atau kada melanding kitab-kitab Arabnya ya kah? Nah, sama jenis sebil itu ada bacaannya kaladi ya kah? Kalau di kampung kada halal, kalau di hutan halal, itu bukan kaladi, kaledai bacaannya. Bahasa kitab itu hembak wahsi, adanya hembak hutan halal, abul hembak kampung, nah kada halal. Nah, jadi kada ada riwayat Nabi Muhammad itu memakai utas ke-10-nya kada ada. Dalam kitab Ihya kadang Nabi pakai di sebelah kanan, kadang dipakai Nabi sebelah kiri. Nah jadi kita memakai utas itu lil ittiba, karena mengikut Nabi, bukan anak bagak kada. Jadi kita dapat pahala. Mbah yang memakai utas karena ittiba lawan Nabi, nah gana-gana pahalanya. Mbah yang kita pakai jubah, pakai surban, nah gana-gana pahalanya. Asal niatnya bukan bagak, ittiba karena mengikut Nabi. Nanti ada juga ijazahnya sampai kepada Abdullah bin Abbas melihat Nabi memakai utas. Nah jadi sebagai ijazah, mari kita sama-sama membaca salawat kamilah, salawat Junaiddin Baghdadi, dan kalimat Maulaya sholli wa sallim daiman abada ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Nah kita baca baik-baik.